Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng aku Dian di YouTube Dian Farida Ismiama. Nah, hari ini aku membawa sebuah buku. Teng 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 teng. Yeay, ini adalah buku keduanya atau buku terbarunya Dr. Zaidul Akbar, yaitu Resep Sehat CSR. Nah, aku mau review buku ini. Isinya kayak apa ya? Terus isinya apa aja? Dan gimana menurutku isi dari buku ini? Siap-siap ya, dengerin sampai akhir. Oke, kita mulai. Sebelumnya aku mau cerita kalau aku itu pertama kali tahu tentang JSR atau Jurus Sehat Rasulullah itu sebenarnya dari sosial media. Jadi ada beberapa temanku yang dia memang udah sering praktek gitu tentang JSR, termasuk salah satunya adikku. Nah, terus mereka kan nge-share resep-resepnya, ada gambar-gambarnya juga, ada fotonya gitu maksudnya ya. Ada foto, terus di sampingnya itu resepnya. Nah, beberapa memang aku praktekin di rumah karena mudah dan bahan-bahannya ada di rumah. Kayak misalnya bumbu-bumbu dapur seperti jahe, terus temulawak, pandan, terus seperti lainnya itu madu, kurma. Nah itu kan memang nyetok gitu ya di rumah ya kalau madu itu. Nah kalau kurma biasanya mau puasa gini banyak kurma. Nah itu aku praktekin. Dan mereka juga sempat cerita kayak apa ya, testimoni gitu ya, pengalaman mereka setelah mengkonsumsi ramuan JSR itu gimana sih. Oh ternyata memang lebih cepet nih sembuh dari sakit flu-nya atau batuknya gitu, yang tadinya dia udah berminggu-minggu minum beberapa obat bebas gitu ya, obat bebas yang dibeli di apotek ternyata nggak sembuh. Nah begitu bikin ramuan dan konsumsi rutin, ternyata mereka bisa sembuh. Dan itu kan buat aku sebagai seorang yang berbackground di bidang farmasi, sebenarnya aku juga percaya gitu kan bahwa banyak herbal-herbal atau tanaman, tumbuhan, sayuran dan buah-buahan itu memang mereka mengandung zat aktif yang berkhasiat gitu bagi tubuh. Nah makanya resep-resep di buku ini pun aku juga percayai khasiatnya dan aku juga mempraktekannya di rumah. Oke, aku mulai reviewnya. Jadi pertama kali buku ini datang aku tuh langsung terhenyak gitu, langsung kaget. Kenapa? Karena ini tuh bukunya berat dan hardcover gitu nih. Lihat nih, covernya tuh tebel banget dan dia itu timbul nih. Judulnya tuh timbul, pokoknya terlihat elegan, mahal, dan apa ya, ya terlihat bahwa bukunya itu memang berkualitas gitu. Kemudian aku lebih takjub lagi ketika aku buka isi bukunya. Kertasnya art paper kayak gini loh, art paper mengkilap, glossy, dan semuanya itu ya sebuku segini 524 halaman itu semuanya berwarna. Gila gak sih? Berwarna semuanya. Betapa mahalnya buku ini. Kemudian yang bikin aku kagum selanjutnya adalah di semua halamannya ya, di semua halamannya itu ada fotonya. Nih, ada fotonya, termasuk yang resepnya juga. Termasuk resepnya tuh juga ada foto-fotonya, dan fotonya tuh bagus, bukan foto kaleng-kaleng. Itu foto profesional yang memang dibikin untuk buku ini. Di halaman depan kalian bisa lihat fotografernya itu namanya Mbak Ismailia Sarah. Kan ya, propertinya tuh banyak, nggak yang itu-itu doang gitu. Terus gambarnya juga fotonya tuh bening, komposisinya bagus, sehingga kita para pembaca itu semakin tertarik gitu untuk membuat gitu, karena sudah melihat gambar-gambar yang juga bagus plus resepnya yang mudah dibuat. Nah, jadi 524 halaman itu isinya apa aja ya? Oke, aku bakal ceritain. Oke, sebelum aku ceritain 524 halaman itu isinya apa aja, aku bacain dulu ya. Si penulis, editor, dan diterbitkan oleh penerbit mana sih buku Resep Sehat JSR ini. Nah, ternyata seperti tadi yang udah aku bilang bahwa penulisnya adalah Dr. Zaidul Akbar. Semua pasti juga sudah kenal, beliau adalah dokter yang dia concern ke pengobatan tibu nabawi ala Rasulullah dengan membuat berbagai resep atau ramuan JSR. Dan resep ini sudah beliau praktekkan sendiri baik kepada dirinya, keluarganya, serta klien-klien
yang bertanya gitu kepadanya. Nah kemudian ini dijelaskan co-writernya adalah Ahmad Andriana, ada dewan redaksinya Indra Laksana, Samsyur Ramli, Eriko Maruzaman, Abdul Rauf, dan Ali Muakhir. Kemudian ada editornya Mbak Wafa Wailatun Najah Fauzi dan Mbak Safitri. Desain cover Mamang Hairul Umam, desain isi Dani Hadian, Enang Supriyatna, fotografer Ismalia Syara dan Heru Erlangga, pemeriksa aksara Safitri Luciana, Wafa Nailatun Najah Fauzi. Nomor ISBN-nya juga sudah ada. Kemudian nih penerbitnya adalah PT Sigma Media Inovasi. Dia alamatnya di Bandung, Jawa Barat. Cetakan pertamanya Januari 2021, 524 halaman, 13,5 cm kali 20,5 cm. Wow, mantap ya. Oke, kita ke isi. Jadi buku ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah kita dan penyakit, terdiri dari 4 subbab, yaitu sakit dan penyakit samakah, 3 sehat penyakit tidak mendekat. Subbab ketiga adalah sakit adalah ujian bagi orang yang beriman. Subbab keempat adalah iman kuat, badan sehat. Lalu bab kedua atau bagian kedua adalah penyakit dari Allah, obatnya pun dari Allah. Nah, di sini ada subbab pertama, mengapa harus obat alami? Subbab kedua, bumbu dapur obat hebat penuh khasiat. Lalu buah-buahan nikmat kaya manfaat, sayuran segar bikin bugar, umbi tersembunyi tetapi hasilnya sudah teruji. Lalu yang subbab F, daun-daunan, G, bunga-bungaan, H, kacang-kacangan, I, tumbuhan biasa yang luar biasa, dan J, air zam-zam, air terbaik di muka bumi. Jadi di bagian kedua ini menjelaskan berbagai jenis tanaman. Ini kayak gini ya, misalnya jelasin gini ya, ini yang buah-buahan ya, contohnya pepaya gitu. Kemudian Dr. Zaidul menuliskan pepaya itu merupakan makanan yang kaya dengan sumber apa sih, kandungannya itu yang bagus, itu yang bermanfaat, itu yang berhasil itu apa. Lalu dari kandungan tersebut si pepaya ini memiliki manfaat bagi tubuh itu seperti apa nih, saya bacakan contohnya ya. Jadi pepaya merupakan sumber vitamin C yang baik. Selain itu juga mengandung vitamin B, alfa dan beta karotin, lutein, zeaxanthin, vitamin E, kalsium, kalium, vitamin K, dan likopen. Nah, kemudian buah pepaya ini bisa meningkatkan imun tubuh, membantu melindungi jantung, melindungi dari kanker, mengurangi resiko Alzheimer, menjaga kesehatan mata. Tadi aku ngocok-ngocok mata. Menurunkan berat badan, mencegah peradangan, melancarkan sistem pencernaan, membantu mencegah penyakit asma, dan membantu menurunkan kolesterol. Nah, ini juga selalu dilengkapi dengan gambar. Jadi kita nggak yang daun kejibeling itu yang kayak mana sih? Nah, itu ada gambarnya di sini. Daun apalagi ya, misalnya daun mint itu yang kayak mana sih? Nah, itu semuanya ada fotonya, ada gambarnya. Kacang pistachio itu yang seperti apa? Jadi ketika kita mencari bahannya, kita juga nggak salah ambil gitu, atau salah mengambil bahan kayak misalnya lengkuas dan temulawak gitu, karena ini di sini tertulis ada gambarnya gitu ya, seperti apa lengkuas dan temulawak itu. Nah, kemudian di bagian ketiga tadi, nah ini yang ditunggu-tunggu, yaitu cara resep aja ya, 200 resep CSR dan cara meraciknya. Bayangin 200 resep, tidak lebih dan tidak kurang. Dan 200 resep ini di daftar isinya tuh dibagi-bagi lagi, jadi supaya kita mudah menemukannya. Kayak misalnya ada infeksi dan alergi, kemudian tuh ada resep untuk alergi amandel, antibakteri, campak, terus radang tifoid, herpes, dibagi-bagi lagi. Jadi kita ketika butuh, kita mau cari itu, kita tinggal lihat daftar isinya baru buka di halaman berapa. Nah, selain infeksi dan alergi ada sistem pencernaan, sistem reproduksi, endokrin, sistem saraf, pernafasan, sistem rangka dan otot, sistem jantung dan pembuluh darah, sistem kekebalan tubuh, ekskresi dan urinaria, darah dan gangguan darah, dan lain-lain. Wow, lengkap banget ya. Karena memang Dr. Zaidul ini kan basicnya dokter ya, jadi pembagiannya pun ini seperti sistem anatomi tubuh gitu, dan ini memudahkan para pembacanya untuk menemukan ramuan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkannya gitu. Kayak misalnya saya mau cari ramuan untuk
promil gitu ya. Nah tinggal cari aja, oh di sistem reproduksi ternyata ada resep untuk kesehatan ibu hamil, ada juga resep untuk program hamil, dan resep untuk vitalitas laki-laki dan perempuan. Nah kayak gitu, dan itu tuh lengkap banget, Masya Allah. Aku mau bahas satu hal gitu yang sangat bikin aku tercengang gitu ya, dan itu melekat di benakku ketika membaca buku ini, yaitu ada di bab pertama tentang kita dan penyakit, bahwa Dr. Zaidul itu selalu mengingatkan gitu ya, bahwa kita itu menjaga kesehatan harus ada tujuan utamanya, yaitu tentu saja untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yaitu dengan cara makan makanan yang baik sehingga tubuh kita menjadi sehat. Selain itu, sebaiknya kita juga bertujuan ketika kita sehat maka kita bisa beribadah dengan lebih baik gitu ya, kepada Allah. Dan kemudian Dr. Zaidul juga merangkum tentang tips untuk sehat gitu ya. Beliau menyebutkan 3 sehat penyakit tidak mendekat. Maksudnya apa sih ya 3 sehat ini? Ternyata ada 3 aspek yang harus diperhatikan kalau kita ingin sehat dan supaya penyakit itu nggak datang gitu mendekati kita. Yaitu yang pertama adalah hati atau kalbu yang sehat. Kemudian yang kedua adalah raga raga yang sehat gitu ya, badan yang sehat. Dan yang ketiga adalah makanan yang sehat. Nah ketiganya ini harus seimbang. Jadi kalau ada salah satu nih, misalnya kita makanannya udah sehat gitu ya, udah nggak makan goreng-gorengan, tepung-tepungan, kemudian fisik kita juga udah sehat, udah sering olahraga, exercise gitu ya dengan rutin, tapi hati kita nggak sehat gitu, ternyata kita masih iri, masih dengki, masih menyimpan dendam ke orang lain, ya sama aja, akhirnya juga kita bakalan jatuh sakit psikosomatis gitu ya sebutannya. Begitu juga ketika badan kita sudah sehat, sudah olahraga, hati kita sudah sehat, mudah memaafkan orang lain, sudah nggak ada iri dengki, tapi makanan kita masih ngawur. Itu aku banget. Makanan kita masih ngawur, masih makan poli lagi, porsi kulit, terus habis itu masih makan goreng-gorengan, makanan berlemak yang jumlahnya banyak, dan jarang makan sayur dan buah, ya sama aja juga, ujung-ujungnya juga bakalan kena penyakit. Nah begitu. Terus beliau juga selalu mengingatkan bahwa nikmat sehat itu kadang merupakan nikmat yang sering terlupakan gitu. Kayak misalnya aku sekarang ngerasanya sedang dalam keadaan sehat gitu kan, raga, jasmani, jiwa. Nah kadang kita tuh meremehkan tersebut dan akhirnya lupa kalau kita tuh lagi dikasih nikmat sehat. Kemudian yang kerasanya tuh kapan? Kerasanya ketika sakit, padahal cuman kayak sariawan doang atau radang tenggorokan doang, itu kan udah nggak enak banget ya, udah susah makan. Nah itu baru kita bersyukur. Nah harusnya tidak seperti itu. Harusnya setiap saat kita mensyukuri nikmat sehat. Caranya gimana? Caranya tentu saja dengan tetap memberikan asupan yang baik kepada tubuh kita, yaitu makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Begitu. Dan di sini juga dijelaskan bahwa semua penyakit itu ada obatnya gitu. Di Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya ternyata ada di sekitar kita. Tanaman-tanaman, tumbuhan yang bisa kita tanam sendiri dan bisa kita lihat setiap hari gitu. Tinggal kita saja yang harus mengenali manfaat dari bahan-bahan tersebut, kemudian bisa mengolahnya sesuai dengan kebutuhan. Ini ada satu quote yang aku seneng banget nih. Makanan yang sehat dan halal sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Makanan yang tidak sehat dan tidak halal dapat menyerang dan merugikan serta mengubah fungsi normal tubuh. Nah makanan halal ini termasuk juga uang gitu ya, uang yang didapat untuk membeli makanan ini, apakah uangnya itu berasal dari jalan atau proses yang halal atau tidak gitu. Kemudian makanannya sendiri, dia proses pembuatannya, misalnya kalau hewan penyembelihannya gitu, apakah halal atau tidak. Kemudian cara memasaknya juga perlu diperhatikan. Jadi banyak sekali yang berpengaruh dalam pembuatan atau sampai makanan itu bisa menjadi halal dan masuk ke dalam tubuh kita. Begitu. Dan kenapa bisa sangat berpengaruh? Karena ini tuh kan masuk ke dalam aliran darah ya. Setiap nutrisi dari makanan dan minuman yang kita makan itu akan diserap oleh sel-sel tubuh dan dialirkan
ya akan diserap oleh sel-sel tubuh gitu. Dialirkannya melalui darah, yaitu melalui pembuluh darah. Nah makanya semua sel itu kan ada di dalam tubuh kita, ada di setiap organ kita. Jadi kebayang kalau misalnya nggak halal, nggak sehat ya, akhirnya tubuh pun, organ-organ kita pun juga selnya menyerap sesuatu nutrisi yang nggak halal dan nggak sehat gitu. Nah ini aku juga ini ya, kagum, shock. Daftar pustakanya tuh banyak banget. Nih beliau Dr. Zaidul itu ada daftar pustaka buku, jurnal. Nah ini jurnalnya tuh sampai berapa halaman sendiri, benar-benar jurnal berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris juga. Terus ada situs-situs yang baik di Indonesia dan di luar negeri. Ini ada situs farmasi UGM kampusku, kunyit kurkuma longa, ini juga halo dokter dan sebagainya. Nah aku juga mau cerita, habis ini aku sempat praktek beberapa resep apa aja ya. Nah resep yang aku sempat praktekkan itu antara lain nih, resep anti radang atau anti inflamasi infeksi saluran kemih. Bahannya tuh gampang banget, aku udah tulis di blogku. Jadi dia cuma pakai kunyit, bubuk jintan hitam atau VCO. Nah kebetulan aku pakainya VCO dan madu murni. Terus ini yang sering dipraktekin sama anakku gitu ya, orang-orang di rumah, adalah resep untuk menaikkan berat badan. Jadi pakainya tuh alpukat, kurma sama madu sama chia seed. Jadi dia kental banget dan manisnya tuh nggak perlu pakai susu kental manis lagi. Itu aku banget ya, zaman dulu kan bikin alpukat biasanya pakainya susu kental manis. Nah sama ada jus super nut. Nah ini aku seneng banget, aku sampai bela-belain beli kacang-kacangannya karena nggak semuanya punya gitu ya. Jadi aku beli pistachio, hazelnut, almond, kurma gitu supaya bisa bikin resep ini. Gampang, tinggal dijadiin satu semuanya, dicampur di blender terus dikasih madu terakhirnya. Dan rasanya juga enak banget kayak jus-jus di luar gitu ya, atau kayak latte hazelnut, rasanya seperti itu. Nah dalam waktu dekat aku juga bakal praktek yang milkshake coklat. Ini kayak gini, menggoda banget kan. Milkshake coklat ini juga untuk menaikkan berat badan. Ini karena buat anak-anakku, mereka tuh pingin banget berat badannya lebih berat daripada berat yang sekarang begitu. Dan sebagian resepnya udah aku tulis di blog, cari langsung di ismiyama.com, di smyama.com. Terus juga ada di TikTok aku, yaitu di @dianismiyama. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan buku ini, buku terbarunya Dr. Zaidul Akbar, yaitu resep sehat CSR 200 resep, banyak banget kan, itu kalian bisa cari sendiri, searching di marketplace atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak. Kemudian atau juga kalau yang mau jadi mitra gitu ya, atau agen, bisa langsung menghubungi Syamil Quran. Nomor kontaknya nanti aku taruh di deskripsi untuk menjadi mitra atau agen penjualan buku ini. Nah menurutku sih ya, sebagai kata penutup, buku ini tuh worth it banget untuk dipunyai. Kenapa? Karena kita nggak usah repot-repot lagi nyari di internet atau bukain Instagramnya Dr. Zaidul, walaupun ada resep lain yang nggak semuanya ada di sini gitu, yang ada di Instagramnya Dr. Zaidul. Tapi kita nggak usah susah-susah buka internet, nggak harus susah-susah buka HP, kita tinggal cari di sini. Jadi kayak misalnya kalian punya orang tua gitu ya, atau kakek nenek yang mereka senang konsumsi ramuan-ramuan kayak gini, nah kasih kado kayak gini. Mereka nggak usah matanya jereng gitu kan, buka HP sulit dan setting sendiri. Tapi cukup dengan cari di buku ini, lihat daftar isinya atau lihat gambarnya gitu kan, mereka bisa langsung praktek di rumah untuk bikin ramuan yang menyehatkan ini di hari-hari tuanya. Dan ini juga bagus untuk kado pernikahan, kayaknya bagus sih, cocok ya, kado pernikahan, kado ulang tahun, kado pernikahan emas atau perak orang tua kita. Wow, kebayang, mereka senang banget. Nah oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir review tentang buku terbaru dari Dr. Zaidul Akbar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian harus punya, ini tuh worth banget. Oh harganya aku lupa kasih tahu, harganya adalah Rp249.000, setebal 524 halaman dan berwarna semuanya.
warnanya ya kertasnya, jadi untuk bedain bajakan atau enggaknya itu gampang banget. Lihat aja kertasnya berwarna enggak, kertasnya mengkilap enggak. Tuh, karena yang asli itu semuanya full color. Tuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.